Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sampaikan satu contoh lagi. Yang ini di kitab tersebut juga ada, tapi mengambil riwayat dari Abu Dawud. Kalau ini lafaz di Bukhari Muslim. Jadi masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujjah. Utrujjah itu apa? Kita cari di gambar seperti ini ya. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Baunya itu baik, harum, sementara rasanya juga nyaman lagi. Kemudian perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti buah tamar. Nih, kurma. Baunya nggak ada, tetapi rasanya manis. Nah, kemudian ini orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti ar-raihanah. Raihanah itu kalau kita lihat mirip kayak kemangi. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Di mana baunya harum tapi rasanya pahit. Kemudian munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti Hanzalah. Hanzalah ini gambarnya gini kalau kita cari. Laisa laha rih wa ta'muha murrun. Enggak punya bau dan rasanya juga pahit. Kalau kita mungkin ini pare ya, buah pare itu. Nah, Rasulullah bermaksud apa di sini? Bermaksud memberikan perumpamaan. Yang paling bagus tentunya yang baunya harum dan rasanya nyaman. Ketika kita membahas perumpamaan ini perlu hati-hati juga ya. Apalagi kita bicara ke siswa yang dia kritis, itu kadang ada pertanyaan yang agak susah dijawab. Seperti ini. Kan pare itu banyak manfaatnya. Sementara orang munafik itu diumpamakan pare untuk melancarkan peredaran darah, ya, kemudian rasa pahit itu jadi obat. Kan berarti bagus, Pak. Bisa jadi orang begitu. Maka perlu kita jelasin bersama bahwasanya yang namanya membuat perumpamaan, membuat permisalan, tamsil itu salah satu bentuk tasbih. Tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari satu sifat atau beberapa sifatnya. Maka perlu kita pahami perumpamaan itu ada 4 rukunnya. Yang pertama musyabbah. Musyabbah itu sesuatu yang diserupakan. Di dalam hadis ini tadi berarti kita ambil salah satu contohnya. Yang diserupakan apa? Al-munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Jadi yang musyabbahnya itu adalah munafik yang tak membaca Al-Qur'an. Itu musyabbah. Kemudian musyabbah bih, sesuatu yang diserupai, itu adalah hanzalah, ya, buah pari. Ada tut tashbih, alat untuk menyerupakan di dalam ini adalah huruf kaf, ya, kamasali. Seperti artinya. Kemudian wajhus syabah, itu aspek keserupaannya itu adalah tak berbau dan pahit. Enggak ada baunya dan rasanya enggak enak. Nah, di dalam masalah perumpamaan ini pembicaraannya harusnya pada aspek keserupaan saja. Sehingga enggak bisa dibawa ke aspek yang lain. Misalnya pare itu lebih bermanfaat dari utrujah misalnya. Dari sisi pengobatan, sehingga kita kemudian simpulkan orang munafik itu lebih baik daripada orang yang mukmin membaca Al-Qur'an. Na'udzubillah, enggak begitu. Ya, jadi tidak layak dibahas di luar wajhus syabah ini. Jadi pembahasan tasbih itu begitu. Dan ini kadang sering ya bahas ya ketika kita sampaikan sebuah perumpamaan, orang yang dasarnya ngeyel itu membahas begitu. Baik itu di bahasan syariat maupun dalam bahasan tasawuf misalnya. Misalnya kitab Hidayatul Azkiyah ada bahas fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqah durrun ghala. Syariat itu seperti kapal. Tariqah itu kalbahr, seperti laut.
Kemudian hakikoh itu adalah mutiara yang mahal itu. Jadi kalau mau dapat mutiara harus naik kapal ya, dan menyelam ke laut. Ya, jadi syariat, thariqat dan hakikat. Itu musannif membuat perumpamaan itu adalah dari sisi upayanya itu loh, harusnya ada tahapan begitu. Nah, bisa kemudian orang menyangkal itu, oh kami kalau mau dapat mutiara nggak usah pakai kapal, ya jalan aja di pantai terus nyelam, jadi nggak perlu syariat, dapat juga hakikat. Nah ini lain, itu nggak bisa begitu. Namanya perumpamaan itu tidak layak dibahas di luar wajhus syabah. Kita katakan misalnya asadullah, singanya Allah, gelar sebagian sahabat begitu. Kemudian orang ini bermaksud mencela singa, itu kan rakus sekali. Wajhus syabah ketika menyamakan jadi asadullah, singanya Allah, itu bukan ke arah rakusnya, bukan, tapi adalah ke arah asyajaah, keberaniannya itu. Makanya susah ketika orang membahas tapi nggak mengerti pembicaraan itu. Lebih baik memang ya nggak usah terlalu banyak dibahas. Tapi ini siap-siap aja guru ketika membuat perumpamaan nanti dibahas oleh siswa, harus tahu jawabannya ini. Kemudian ada macam-macam tasbih ini sekedar untuk informasi saja, tidak dibahas di situ. Kalau kita punya waktu bisa kita kaji di dalam pembahasan balaghah. Ya. Jadi yang kita bahas tamsil itu adalah salah satu bentuk dari tasbih yang wajah syabahnya diambil dari lafaz yang banyak. Ya, seperti tadi yang dicontohkan tentang kalimat thayyibah. Jadi wajhus syabahnya banyak kalimatnya, banyak sisi. Jadi dari pohon tadi 4 sisi yang dilihat. Sisi bagusnya, sisi kokohnya akar, sisi menjulangnya ke langit, dan sisi buahnya itu ada setiap musim. Jadi wajh syabahnya begitu. Kemudian ada tasbih yang mursal. Adat tadi alat untuk menyamakan, dan wajh syabahnya itu disebutkan. Kemudian ada mufassal, itu wajah syabahnya disebutkan. Kemudian muakkad, itu adatut tasbihnya dibuang. Kemudian ada yang agak sulit difahami, ini harus diperhatikan betul-betul, itu adalah tasbih baligh, di mana adat dan wajhus syabahnya itu dibuang. Misalnya di dalam bulan Maulid ini ada misalnya syair, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, itu kan pujian kepada Rasul. Anta syamsun, engkau itu adalah matahari. Anta badrun, engkau wahai Muhammad adalah bulan purnama. Sebetulnya itu kan tasbih, tapi tasbih baligh. Alat untuk adatut tasbihnya nggak ada. Sebetulnya anta kal badri, engkau itu seperti rembulan. Adatnya adalah huruf K tadi, kaf. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal memberikan sinar, ya, menerangi kegelapan, itu wajhus syabahnya begitu. Tapi K-nya, kal badri, K-nya dibuang. Dalam hal menyinari, itu juga dibuang, sehingga tinggal engkau itu bulan purnama. Makanya ketika membahas begini, kalau tidak dipahami, menerjemahkan langsung, kadang dianggap ini syirik syair-syairnya. Anta nurun fauqa nuri, oh ini seperti menyamakan dengan Allah Ta'ala. Enggak begitu. Itu adatut tasbih, dan wajhus syabahnya memang dibuang. Nanti ada tasbih maklub, ya, yang dibalik, ya. Misalnya kalau Muhammadun kal badri, Muhammad itu seperti bulan purnama. Itu beda makna dengan al badru ka Muhammadin. Bulan purnama itu seperti Muhammad.
yang kedua, bulan purnama itu seperti Muhammad itu lil mubalaghah, untuk menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih bagus lagi daripada bulan purnama itu. Lebih cakep lagi. Jadi misalnya ada si A mirip si B, itu artinya si B lebih bagus dari si A. Seperti itu. Itu orang Arab begitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kesimpulan dalam tamsil itu perlu dibatasi pada wajhus syabah ini. Aspek keserupaannya. Saya lihat banyak sekali pembahasan ketika bicara tamsil itu kemudian keluar dari konteks itu. Entah itu bahas hadis, entah itu bahas Al-Qur'an.